Nah, di sini selamat datang di podcast Ruang Santri. Nah, perkenalkan aku Fahira Aulia, aku adalah demisioner Ketua Umum UG Angkatan 54. Di samping aku ada Ketua Umum UG Angkatan 55, lalu di sebelahnya lagi ada Ketua Umum RG Angkatan 55, dan di paling ujung ada demisioner Ketua Umum RG Angkatan 54. Nah, di sini kita bakalan kayak ngobrol-ngobrol aja seputar pengalaman, cerita-cerita tentang perjalanan kepemimpinan di RGUG. Nah, baik, langsung aja ya ke pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk Ketua Umum RG dan UG Angkatan 55. Oke, kalian pernah nggak sih waktu sebelum jadi ketua, sebelum dilantik atau misalkan pas LDKS, sebelum LDKS, kepikiran nggak buat jadi ketua umum atau udah nge-plan kalau misalkan aku jadi ketua gimana sih? Gak pernah kepikiran. Why? Karena apa ya? Karena dari sifat akunya sendiri itu nggak cocok buat memimpin suatu organisasi, apalagi yang organisasi RGUG yang organisasi gede kayak gini. Jadi nggak pernah kepikiran sama sekali gitu. Kalau aku sih gak nyangka gitu bisa jadi ketua umum, apalagi pindahan sekolah gitu. Jarang sekali jadi ketua umum langsung masuk sekolah MTS baris 3 langsung jadi ketua umum. Sangat gak gitu. Okay. Nah, kalau dari saya, kan kalian sekarang udah menjabat berapa bulan? Kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Ya, sekitar 4 bulan, 5 bulan. Nah, selama kalian menjabat ini, di mana momen atau titik di saat kalian ngerasa kalau RGUG itu bukan organisasi doang, tapi keluarga? Nah, di mana titiknya? Awal-awal munculnya, aduh, kayak keluarga ini mah bukan organisasi aja. Kapan itu? Di saat abis beres program, terus kayak kita tuh ngobrol-ngobrol sambil beres-beres gitu kan. Oh, ternyata RGUG itu bukan sekadar organisasi yang dimana kayak ketua itu nyuruh-nyuruh doang, tapi kayak ada kerasa kebersamaannya gitu, kayak oh dia juga ternyata kayak udah hangat gitu RGUG itu, kayak serasa keluarga sendiri. Jadi kayak pokoknya kayak gitu deh. Iya. Santai aja. Apalagi waktu misalnya udah beres program, kita juga banyak sharing-sharing pengalaman, apalagi di ruang waktu organisasi, di waktu KBM juga suka ada ketemuan di depan kelas gitu ya, ngobrol-ngobrol, sharing, mabar gitu ya. Iya, mabar gitu. Seru. Udah. Oke, ada nggak sih hambatan buat kalian selama menjabat jadi ketua umum? Dari segi diri sendiri atau dari lingkungan kayaknya? Bebas, Mike. Kalau dari sendiri itu kayak apa ya? Rasanya kayak belum menerima, gitu kan. Kenapa sih harus aku, padahal orang lain lebih pantas daripada aku, kayak orang lain lebih cocok daripada aku, kayak masih belum menerima diri sendiri gitu, kayak masih nggak nyangka gitu. Kalau dari segi lingkungan, alhamdulillah sih mendukung ya sejauh ini. Memang sih kadang nggak semua orang ya harus suka sama kita, jadi kayak ada aja beberapa yang kayak kenapa sih dia gitu kan. Nah, aku memang memaklumi karena ya aku juga ya sadar diri gitu ya. Nah, alhamdulillah sejauh ini kalau dari lingkungan aman, cuman kalau dari sendiri itu dari aku sendiri mah ya gitu, masih belum menerima gitu kan. Hambatan ya, menurut saya dari hambatan jadi ketua umum RG itu mungkin dari teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, pasti ada juga yang masih gak menerima gitu misalnya. Nah, kalau saya mah kan tadi kalau Pak Irma ke KTG-nya, kalau saya mah lebih luas lagi jadi ke staffnya. Selama 4 bulan ini apa sih tantangan terbesar buat staff itu? Apakah dari segi finansial atau dari kekeluargaan atau konflik atau apa lah?
tantangan yang terbesar yang pernah dihadapi selama 4 bulan menjabat? Tantangan besar. Kayak tantangan besar apa nih? Ya misal kalian mau jalanin program, tiba-tiba finansialnya nggak memadai, keuangannya kurang, kan itu jadi beban pikiran juga kan. Nah, kayak hambatan-hambatan apa, atau misal dari segi solidaritas, misal ada sedikit pergesekan gitu. Nah, alhamdulillah Iya, bikin kayak kita tuh stres gitu, capek gitu. ya momen terbesarnya. Kalau buat sampai stres gitu mah enggak sih, alhamdulillah sejauh ini. Cuman kalau masalah terbesarnya sejauh ini palingan dari segi finansial sama segi apa ya, berbeda kepribadian gini. Jadi kayak kita tuh susah gini nyocokin antara kita sama orang lain gitu. Kita tuh kayak kita ketua umum kan pasti kalau ada program atau kalau ada apapun ya kita udah mikir ke depan. Nanti kalau misalkan programnya nggak jadi atau nggak kayak gini, kita harus kayak gini kan, kita harus udah mikirin ke depannya gimana. Sedangkan bukan ada beberapa orang ya, tapi orang itu ya yang ya inti masalahnya orang itu tuh kayak lama banget kita tuh, jadi kita tuh harus nunggu lagi, sedangkan staf yang lain udah pada protes ke ketua umum. Kita mau ngehandle karena kita kan itu bukan job desk kita. Nah merekanya juga kayak giliran kita rapat juga ya itu masalahnya finansial. Mereka juga kayak kalau ini gimana, kan ini bisa bagus juga nih buat program kita. Jadi ada perbaruan lah di angkatan kita gitu. Nah mereka tuh kayak enggak, uangnya enggak ada gitu. Nah kayak gitu sih palingan. Oh jadi lebih ke jangkau gitu ya sama teman-teman yang di dalam organisasi gitu ya. Nah, kalau dari pandangan cek gimana? Ya, dari pandangan cek soal masalah terbesar yang sudah dihadapi. Masalah terbesar yang saya hadapi, ya, yang kalian hadapi bareng-bareng di Safar GW. Kan tadi dari sudut pandang Raina, sekarang dari Jajaki. Gimana? pengalaman yang besar ya. Kayak apa? Kayak tantangan yang udah dilewati, Tantangan terbesar ya. menurut saya kayaknya menjalani program gitu ya, program bisa sukses gitu menjalani programnya, alhamdulillah. Terus sama ya benar kata Raina juga, masih ada pergesekan sama antara teman gitu, terus sama ngadapin orangnya kayak gimana gitu, itu masih menjadi tantangan terbesar saya buat di dalam organisasi ini. Nah, kalian pasti pernah kan ngerasa insecure gitu jadi ketua tuh. Nah, gimana cara kalian melawan rasa insecure diri kalian, atau dan gimana kalau misalkan ada anggota yang insecure sama diri mereka sendiri gitu, kayak mereka tuh kayak gak layak jadi staff gitu, tanggapan kalian tuh gimana? Kalau buat aku kayak insecure diri sendiri gitu, aku sih palingan balik lagi mikir ya ini takdirnya Allah gitu ya, mau gimana, mau gak mau harus aku terima gitu, kayak mau gak mau harus aku jalanin dengan niat karena Allah gitu. Jadi ya balik lagi, ini karena Allah, semuanya karena Allah gitu. Meskipun insecure ya gak apa-apa, kita semua masih belajar, jadi kayak masih bisa lah. Kalau buat misalkan orang lain gitu ya, kayak aku mah kayak gak cocok jadi staff, aku kayak berusaha ngedorong, gak apa-apa, ini teh kayak takdir Allah, kamu harus nyobain dulu. Kalau kamu gak nyobain, kamu gak tahu hasilnya kayak gimana. Seenggaknya kamu cobain dulu, nanti kalau ada apa-apa sok ngomong ke aku, gak apa-apa gitu sih kalian. Lebih ke ini jangan terlalu pesimis gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh ngebandingin misalnya prestasi orang lain atau sama diri sendiri. Harus keep percaya diri, pede. Jadi gimana ya, ya intinya jangan ngebandingin prestasi diri sendiri dengan orang lain gitu. Fokus dengan tujuan kita diri sendiri.
Kalau dari saya sekarang kan tadi yang masalah-masalah nih. Nah kalau sekarang apa momen yang justru paling membahagiakan sama di staff RGOG, yang paling bikin senang gitu, paling bikin betah apa tuh? Alhamdulillah sih semuanya bikin bahagia ya, meskipun kadang suka ada kadang yang paling bahagia itu ketika kita lagi capek-capeknya, kita lagi stres-stresnya lah ibaratkan kayak gitu. Tapi teman-teman tuh kayak, kenapa? Ayo sini cerita, ayo sini, tahu nggak aku habis gini, tahu nggak di program ini aku kayak gini." Nah, iya jadi sharing kayak, kamu gimana, hari kamu gimana, kayak kita tuh saling ngobrol gitu kayak. Jadi itu sih momen paling bahagianya. Jadi kayak kita tuh banyak meluangkan waktu buat ngobrol sama teman kita, sharing gitu. Ya, komunikasi gitu ya. Iya. Kalau menurut saya sih momen yang paling membahagiain dari bidangnya gitu. Ada peningkatan walaupun sedikit demi sedikit pasti ada Iya. perubahan. Oh itu sih Ya, memang. memang. Sebelumnya dari positif jadi dibanting jadi sebelumnya negatif. Balik. Sebelumnya dari hal yang negatif menjadi positif, misalnya sebelumnya nih kayaknya kan kalau zaman sekarang tuh ngobrol push gitu. Sekarang mungkin ada kegiatan yang lebih positif gitu, jadi dialihkan ke hal yang positif gitu. Terus yang membuat saya bahagia. Ini tambah lagi kan nih pertanyaannya? Tambah bahagianya sih. Oke. Nah, apa ya? Oh ya, misal kalian itu ada miskomunikasi, kalian tuh gimana cara nyelesainnya? Kayak pernah nggak sih ada miskom soal program harusnya kayak gini malah kayak gini? Nah, kalian itu menghadapinya kayak gimana? Kalau aku sih ngomong dulu ke ketua divisinya, konfirmasi gitu. Ini kenapa jadi gini? Emang beneran jadi programnya jadi kayak gini? Kenapa nggak konfirmasi dulu ke aku? Pasti kayak harus ya komunikasi ke ketua divisinya gitu. Jadi kayak berusaha memperbaiki. Jadi di chat gitu satu persatu. Iya. Biar supaya nggak miskomunikasi. Kan ada juga gitu ya grup di chat. Gimana nih? Udah baik atau udah lancar belum menjalin programnya gitu ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah kalau dari Alma kayaknya setelah gitu. Selama semenjak kalian jadi staff itu nilai kalian turun atau enggak? Gimana? Prestasi gitu ya? Ya prestasi nilai itu apakah turun atau masih tetap sama gitu setelah kalian menjabat jadi staff? Kalau aku sih kan bukan tipe orang yang terlalu memperhatikan nilaian. Jadi kayak kalau aku kan bukan orang yang ambis terhadap nilai. Jadi ya sejauh ini dibilang naik enggak, dibilang turun juga enggak. Jadi kayak biasa-biasa aja, weh. Jadi kalau dari segi kesibukan lain itu kan dari school atau apa jadi terganggu. Lumayan keganggu. Ambil itu artinya ya. Iya. Kalau dari Cek gimana? Kalau dari saya semenjak jadi staff gitu ya, peningkatan nilai dari kelas 8 kelas 1 sekarang semester 2, alhamdulillah ada peningkatan walaupun nggak semaksimal mungkin. Nanti di saat kalian nih lagi ya prestasi akademik tambah kalian jadi staff, ternyata nilai kalian malah justru nambah. Ya, bagus. Ya walaupun nggak semaksimal ya. Tapi setidaknya nambah kan tidak ke bawah gitu. Betul. Ya, bagus. Mungkin dari aku bakal ngebahas tentang ini kan lagi musat nih. Nah, aku bakal tanya-tanya tentang musat kayaknya. Nah, gimana kalian itu cara kalian mempersiapkan acara ini sematang mungkin? Misalkan pengelolaan dananya gimana, terus penyusunan panitianya bagaimana, ya pokoknya rangkaian acaranya tuh disusunnya seperti apa gitu. Kita ngadain rapat dulu ya, rapat sama ketua pelaksana di ruang kesiswaan. Terus kita lanjutin rondon-rondonnya dulu nih mau apa gitu. Terus misalnya
Yang pertama misalnya sambutan, terus sambutan dari ketua RGUG atau dari ketua pelaksana. Terus apa lagi? Ya kayak mastiin dulu rundown hari pertama pembukaan itu udah beres. Terus tapi memang sebelumnya kita nyusun dulu panitianya, jadi kayak seluruh kan staff kita tuh ada 90 orangan ya. Nah, jadi kita tuh harus mastiin 90 orang itu tuh kerja. Yang dimana itu yang bikin pusingnya tuh itu di sana kayak 90 orang harus kerja, tapi kayak ya memang sih bisa, tapi kayak kadang kan tiap orang beda-beda ya. Jadi kayak kita juga bingung gitu. Nah, kalau untuk tentang dana, alhamdulillah kita percayain semuanya ke bendahara. Jadi kayak kita nggak terlalu tahu tentang dana. Tahu-tahu kita laporannya dana segini udah beres. Jadi bendahara yang ngurus semuanya. Jadi kita tuh jadi angkatan terbanyak gitu ya. 90 orang. Katanya ya padahal yang cuma 66 orang kan udah wow gitu. Jadi 90 Bu, 90. Jadi Masya Allah. Jadi panitianya itu yang misalnya belum ada program gitu kan, nggak ada ini apa kontribusi ke organisasi. Jadi yang lebih utama tuh yang belum apa ngadain program. Jadi lebih diutamainnya gitu. Oke. Masih sama di bursa. Kan kalian sebelumnya udah nyiapin nih dari mulai persiapan tempat, terus persiapan lomba, strukturisasi, sama juga sponsorship. Nah, dari yang tadi atau ada lagi yang lain lah, itu kira-kira apa yang paling sulit buat kalian siapin buat pusat kali ini? Paling sulit. Itu sih enjoy aja ya. Iya. Soalnya apa? Udah di Rencanain. ya udah di Jadi kayak udah, jadi kita mah kayak kalau udah direncanain fix kayak gini nggak mikir lagi, jadi kayak tinggal jadi dilaluin semuanya bareng-bareng, jadi nggak ada hal yang bikin sulit banget gitu. Tapi kalau ditanya agak sulitnya paling kita koordinasi sama ketua pelaksananya, sama wakil ketua pelaksananya juga. Itu sih bagian yang cukup merasa sebenarnya. ya. Oke, pertanyaannya apa ya? Oh, gini aja. Apa hadiah terbaik kalian selama menjabat gitu? Hadiah dari aku. Ya menurut kalian yang misalkan nggak selalu barang nih, tapi apa sih misalkan sesuatu yang menurut kalian itu hadiah terbaik bagi kalian gitu? Kayak teman-temannya itu jadi lebih baik. Jadi banyak teman-teman yang misalnya apa sebelumnya join sama yang negatif gitu ya, yang mainnya suka misalnya suka main malam, terus ya ngabisin waktu di hal yang ya bermanfaat. Sekarang disibukin dengan kayak kegiatan staff gitu, ya gitu membuat saya senang. Nah iya, jadi mood booster gitu ya. Kalau dari ini Kalau dari aku sih, dari diri aku, jadi kayak hadiah paling besar gitu. Jadi kayak aku banyak berubah gitu dari segi sikap yang kayak gitu. Terus yang paling yang paling bikin senang juga itu kayak bikin kayak lihat teman-teman itu yang awalnya negatif jadi berubah jadi positif gitu. Terus banyak apa ya, mereka tuh kayak gak ngelakuin hal yang sia-sia lagi sekarang, kayak jadi memanfaatkan waktunya tuh benar dimanfaatkan gitu. Jadi gak habis sama yang Iya. dia bermanfaat gitu ya. kalau dari saya sih kayaknya dari tadi kita dong yang lainnya. Oh iya. Kalian ada nggak mau bertanya ke kita gitu? Oh ya, gimana sih gambaran buat kita, gambaran kasar buat kita buat kedepannya nanti ta'aluf gitu. Itu gimana gambarannya? Soalnya belum kegambar. Oh iya, soalnya kan Cep kesininya kelas 8 ya, jadi dia nggak Oh iya. nggak tahu. Nah, Iya. Jadi
sebelum kalian taruh nanti kalian bakalan sering kumpul-kumpul bukan sama staf blok tapi sama satis. Ya. Dan nanti kalian bakalan membentuk struktur yang baru dan strukturnya itu bebas mau diisi sama bidang apa aja, yang penting dia sanggup di bidang itu. Nah misalkan nanti bakal ada kayak tim acara, tim konsumsi yang nyiapin masak-masak, terus juga ada bagian koordinator lapangan, ada juga keamanan buat ngemanin santri, terus nanti juga ada komdis, komite disiplin. Jadi dia cuma pastiin si santri itu ya misal datang ke lapang tepat waktu, makanya tepat waktu sampai jam sekian gitu. Jadi dia harus kedisiplinan. Nanti juga ada bagian medis. Nah nanti sisa struktur yang lainnya kalian bakal tahu pas rapat sama satis. Terus nanti juga kalian di sana bakal diuji skill komunikasi kalian sama adik-adik kalian. Tadi kan ketika mereka masuk MTS kan mereka dari SD dia ada yang dari MI, ada yang dari SD biasa, dan tingkah laku mereka itu beda-beda gitu. Ada yang masya Allah luar biasa, ada yang soleh gitu. Nah pengalaman saya di Taruk ini jangan dulu terlalu ditegasin gitu, tapi justru jadi ajang buat kalian kenalan sama adik-adik kalian. Jadi ketika udah dekat sama kalian, nah nanti ketika program-program selanjutnya sesudah taruh kayak mabit atau apa, baru kalian didik akhlaknya. Nah itu kemarin. Nanti kan di sana kalian bakal nyiapin games atau apa, pokoknya bakal seru. Kalau dari aku sih kalian harus nyiapin mental ya. Walaupun cuman acara taruh, tapi kan benar-benar harus nyiapin mental kalian sematang mungkin. Karena bisa aja tiba-tiba ada masalah di luar kendali kalian. Itu kalian harus cepat beradaptasi gimana cara menyelesaikan masalah itu gitu. Skillnya kalian juga harus inisiatif gitu ya. Kalau misalkan ada masalah ini, kita kan gak mau terlalu bergantung sama asatid gitu ya. Walaupun kita tuh didampingi sama asatid, misal tim acara kan ada asatid yang tim acara juga gitu. Misal mereka lagi sibuk, nah kita harus bisa nge-handle dulu itu semua kayak gitu. Oke, jadi terus juga kalau misalkan kalian nih mau kerjain apa, tiba-tiba ada suatu masalah datang tiba-tiba yang di luar kendali kalian lah, jangan dulu pikiran negatif gitu. Tuh, gimana kalau saya nggak bisa tuh, gimana kalau jadi gagal. Tapi daripada kalian buang-buang waktu buat pikiran negatif, ini kalian cari solusinya gitu. Kalian cari optimis, terus ini gimana cara memperbaiki ini gimana cara ngatasin ini. Nah, jadi kalian fokus ke solusi, jangan ke masalah. Terus juga nanti komunikasi itu yang paling penting. Mau taruh, mau LKS itu komunikasi yang paling penting. Jadi jangan sampai ada diskomunikasi dari kalian sama staf yang lain. Nah, oleh karena itu sebelum ada acaranya, kalian sering kumpul-kumpul ngebahas ini, mau rapat atau apa. Itu ya. Kalau kan sudah 1 tahun nih ya jabat gitu ya sama Anya juga, apa sih masalah yang paling besar yang bikin kalian berdua tuh kayak capek banget gitu jadi ketua ML gitu? Menguras energi gitu. Iya gitu. Kalau waktu awal-awal ngejabat sih ya, banyak tekanan dari mana-mana, kayak dijudge gitu. Padahal kita baru banget ngejabat, itu belum ada 1 bulan. Kayak kalau kamu kayak gini, itu tuh benar-benar bikin mata aku tuh terguncang-guncang gitu, kayak pengen keluar aja gitu. Benar-benar itu capek, aku nangis setiap malam. Tapi aku pikir-pikir lagi, aku kan udah kepilih, itu udah takdir kan. Nah, Allah pilih aku, tandanya aku kuat buat menghadapi itu semua. Jadi aku coba jalanin aja, dan alhamdulillah sampai sekarang ya pas di akhirnya happy ending gitu. Good ending gitu. Nah kalau dari saya sih yang namanya remaja itu kan sih lagi masa-masanya ego. Jadi labil, ya, lagi masa-masanya labil. Saya sering kali ketika saya punya opini, punya pandangan, sering berseteru sama kawan yang lain. Nah, dan itu kadang peraduannya itu wow, masya Allah gitu ya. Dan itu lumayan menguras mental saya dari awal menjabat sampai terkenal juga. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita udah terbiasa sama dinamika di staf RGOG, jadi kita sudah bisa menerima opini masing-masing. Nah, kalau di akhir-akhir paling ya mungkin pada stafnya udah pada capek, jadi kalau saya bisa ngasih arahan buat gini-gini, mereka jadi kayak udah capek gitu buat kerjainnya, soalnya udah kayak pada demis.
Nah, itu juga lumayan ya jadi buat mental juga jadi nguras gitu soalnya. Aduh, ini gak ada yang bantu saya nih. Pada udah pada capek. Tapi ya dipikir-pikir juga itu emang tanggung jawab saya buat ngegerakin mereka. Terus kalau masalah perbedaan pandangan gitu, perbedaan ego, kan kita itu lagi masa-masanya ego ya, lagi masa-masanya labil. Jadi itu wajar kalau kita saling adu argumen, kita sampai berantem atau gimana. Tapi yang terpenting itu saya itu langsung baikan ketika kita udah berantem atau apa. Kalau gitu baikan itunya waktu jawabnya apa itu? Kalau saya biasanya usahain secepatnya ya, walaupun ya yang namanya usaha itu gak selalu instan. Pasti kadang saya udah usaha nih, itu bisa damainya itu sampai berapa hari, sampai berapa minggu. Tapi itu tetap saya usahain gitu, biar bisa cepet-cepet damai. Soalnya kan kita di RGOG itu satu kesatuan, satu keluarga. Kan gak mungkin di keluarga pada marah-marahan dong. Nah itu kalau dari saya. Kalau dari komunikasi Adit sama Teh Fahira kayak gimana sih selama menjabat itu? Komunikasi gimana? Komunikasinya kayak gimana kalau misalkan ada masalah atau ada program gitu? Ya kita pokoknya mau ngobrolin aja gitu, mau di chat mau langsung gitu, dikit-dikit obrolin lah kayak gitu, kayak ada masalah dikit obrolin, program sedikit obrolin, dan kita tuh bikin apa grup ya, grup dengan ketua umum dan siswaan gitu. Jadi kita sering komunikasinya di situ, jadi saling tahu lah kayak ada program kah atau ada masalah kah gitu. Dulu pernah ada kejadian lah yang bikin kita itu evaluasi dari sana. Jadi semenjak ada masalah apapun itu, mau kecil mau gede, kita langsung bicarain ya secara terbuka, jadi gak ada tutup-tutupan, gak ada sembunyi-sembunyian. Kita langsung secara terbuka gitu, ini masalah diselesaikannya gimana gitu. Soalnya kalau misalkan masalah itu kecil juga kan dipikir kalau didiamin lama-lama takutnya malah jadi kayak api gitu. Yang awalnya kecil malah jadi gede. Makanya kita langsung bicarain, kita langsung selesaiin. Nah, di komunikasi juga kita gak jarang dapat masalah gitu. Kayak pertengahan menjabat itu waktu HP saya lagi kena masalah waktu itu kita komunikasi jadi susah lewat online. Kadang saya telat dapat informasi, saya datang sekolah jam berapa gitu ya buat program, padahal masih siang lagi gitu. Terus banyaklah itu miskomunikasi ketika ada kendala dari device. Tapi kalau sisanya alhamdulillah. Ya dari awal banget ngejabat kita udah kayak pokoknya nanti kita harus saling terbuka gitu, ada masalah dikit kita obrolin gitu, jangan ada yang tutup-tutupin kayak gitu. Soalnya kalau misalkan masalahnya kita ditutupin gitu ya, saling rahasia-rahasiaan, itu gimana kita mau menyelesaikan masalahnya kalau kita sendiri nggak tahu apa masalahnya. Nah itu kita udahlah, kalau misalkan ada masalahnya kita itu. Terus kalau misalkan masalahnya agak rumit, biasanya kita panggil juga ketua divisinya, buat kita obrolin bareng-bareng. Jadi nggak cuma kita berdua, tapi kita juga melibatin pihak-pihak lain, mau juga dari divisi atau bisa topik juga dari divisi dari kesatuan. Kalau misalnya organisir gitu supaya seimbang gitu, organisir semua staff semua biar ada yang misalnya ada yang kerja atau ada yang nggak kerja atau nggak kontribusi di dalam organisasi satu organisasi itu supaya Kalau itu konteksnya di program perbidang atau program rame-rame kayak pusat ini, yang program seperti ini misalnya kayak pusat seperti program gede ya. ya Oke, di big event, misalnya kita nyebut big event ya, program gede gitu, kayak pusat, mios, taruh sama LKS. Kalau masalah juga, ngambil itu masih nggak mabit juga termasuk. Nah, biasanya kita organisirnya itu kita lihat kemampuannya masing-masing. Contohnya waktu di mabit, nah ini kira-kira seperti yang bisa dididik, yang bisa tegas siapa aja nih. Kita gak mandang bidang, kita gak mandang jabatan mau dia PMH atau bukan. Yang penting dia ada kemampuan berpendidik atau buat tegas. Kita simpan misalnya di divisi apa gitu. Misalnya ada yang jago di medis buat jaga-jaga, kita simpan medis yang paham sama kesehatan ya. Terus ada lagi yang jago di bagian kayak ngarang gitu buat ngatur-ngatur itu si santrinya kemana.
buat komunikasi kayak komando gitulah. Nah itu kita juga cari sesuai kemampuannya siapa yang bisa kayak gitu, kita simpan di sana. Jadi kita kemana dia mau bidang apa, mau bidang olahraga atau mau bidang kesehatan, yang penting dia ngejabat, bukan ngejabat, tapi dia nempatin posisi di organisasi itu sesuai kemampuannya, sesuai kemampuan staff gitu ya. iya kemampuan. Jadi gak harus selalu menang bidang. Kan di saya juga kan ada dari bidang tiba-tiba jadi pendidik waktu itu tiga selalu pindah. Ya sama aja sih ya, kayak pokoknya tiap ada event gede tuh kita mananya tuh kemampuannya gitu ya, bukan kayak beda-bedakan dia lebih kemampuannya lebih sedikit, yang ini lebih banyak, enggak, tapi kan orang-orang tiap orang tuh punya kemampuan masing-masing, jadi kita tempatin sesuai kemampuan mereka gitu, jadi mereka tuh bakal lebih enak buat mengerjakan tugas-tugas mereka kayak gitu. Nah, jadi tapi jangan juga sampai kalian tuh misal ada orang yang kalian benci, Ya. kamu buang aja ya disimpan jadi yang lain tuh, yang di apa nggak sesuai sama visionnya itu jangan. Tetap profesional. Ya jadi jangan apa sama gara-gara hubungan kalian jelek sama orang siapa gitu, sama kalian tuh disimpannya dia nggak sesuai passion dia, jangan sampai kayak gitu. Ya jangan melibatkan hal personal, masalah personal dalam kehidupan organisasi. Nah Kalau dari apa sih, kalau misalkan ada masalah gitu ya, cara negur teteh sama kayak gimana? Kita mah kalau kita ya pertama panggil dulu orangnya, kita obrolin kayak kamu ada masalah kayak gini bener apa enggak, terus alasan kamu bikin masalah ini tuh apa gitu, terus kita coba obrolin bareng-bareng gitu cara menyelesaikannya, dan kalau ada masalah kita selalu lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, jadi jangan cuma lihat dari sudut pandang salah satunya aja gitu. Nah betul, jadi kita itu kan biasanya kalau ada masalah kita kerjanya sama-sama ya, kita berdua kita panggil, misalkan ada masalah nih 2 orang 3 orang ya gesekan gitu ya, saling konflik, kita panggil ketiga-tiganya, terus kita tanyain dari sudut pandangnya masing-masing. Kita jadi gak ngambil dari sudut pandang doang, soalnya ya pasti tiap orang ceritanya beda-beda kan. Iya. Kita panggil ketiganya, dan kadang-kadang juga kita panggil ketua divisinya. Jadi biar kita di sana jawab itu juga masalah, kita ceritain kenapa bisa sampai kayak gini, mereka udah ketemu akarnya apa, kita selesain, kita cari solusinya, dan kita damai di saat itu juga. Jadi kita itu nggak ngebiarin sampai si masalah itu terulang. Jadi kita cepat cari solusinya secepat mungkin. Kalau misalkan ketua divisinya nggak dipanggil itu nggak apa-apa? Sebisa mungkin sih dipanggil ya, karena kan mereka yang lebih sering sama bidang itu gitu. Jadi kita kalau misalkan ada masalah coba selesaiin dulu sama ketua divisinya. Nah kalau misalkan ketua divisinya tuh nggak sanggup gitu, kita turun tangan langsung. Bahkan kalau misalkan yang gesekan ini bela divisi gitu, yang misalnya di ketua 1, terus yang lainnya di ketua 4 gitu, kita panggil ketua 1 dan ketua 4 nih, kita panggil dua-duanya, kita selesai di sana juga. Ada lagi? Kalau misalkan ya ketua divisinya teh kayak bukan ngebiarin sih, bukan nutupin juga, kayak ngerasa sanggup padahal itu masalah teh udah menurut ketum tuh kayak udah acak-acakan banget gitu ya, udah menurut kita mah ya udah harus diselesaikan sama ketum, tapi ketua divisinya tuh kayak masih nolak gitu loh, masih nggak mau sama ketum gitu, kayak ya kayak sok bisa sendiri lah gitu, kayak gimana sih itu tuh kayak jadi bingung ke ketua umumnya juga. Coba aja kasih kesempatan dulu gitu ya, kasih dulu kesempatan, kasih waktu buat ketua divisi itu menyelesaikan masalah bidangnya. Dan kalau nggak bisa, mau nggak mau kita harus turun tangan gitu. Soalnya kan kalau dibiarin nanti bisa acak-acakan, bahkan bisa ngaruh ke divisi yang lain juga kan, dan itu kinerja yang lain yang awalnya bagus bisa jadi nurun kayak gitu. Betul, jadi apa namanya, kita itu biasanya kasih waktu dulu, kasih deadline kalau ini yang tempo, ya kasih tempo. Misal dalam waktu sekian berapa hari itu masalah harus sudah beres. Kalau misalkan masih belum beres, kita
ambil alih si masalahnya. Kenapa kita ambil alih? Soalnya kita gak mau biarin si masalahnya ngerembet ke yang lainnya. Siapa tahu nanti staff-staff yang lain asalnya biasa aja, tiba-tiba keseret sama masalahnya. Itu jangan sampai. Jadi kita itu matiin api yang kecil sebelum dia berkembang jadi gede. Ada lagi? Kalau misalkan kan nggak semua bidang tuh ngadain program di satu waktu yang sama kan. Nah, otomatis itu tuh kadang suka ada miskomunikasi, kayak bidang itu kan otomatis gak kerja karena emang gak ada kerjaan. Karena kalau kayak gitu gimana sih? Otomatis kan jadi miskomunikasi, merekanya juga Program gimana? kayak misalkan gitu bidang kesenian gitu kan programnya paling nanti-nanti. Nah berarti sekarang tuh berarti mereka tuh mau ngobrol kan bingung mau ngobrolin apa nih, karena memang nggak ada yang harus diobrolin, otomatis mereka tuh jadi miskomunikasi kan. Nah giliran pas ada program mereka tuh jadi susah gitu kan Susah komunikasi gitu. ya gitu, jadi diarahin terus komunikasi tapi kan mereka juga bingung komunikasi ya mau ngapain gitu, kadang kan suka gitu ya. Itu lebih baik kayak gimana kita ngasih arahan? Harusnya sih dari awal udah nge-planning ya, kayak program, terus nanti kalian sama pejabat bakal gimana. Nah kalau misalnya udah terlanjur kayak gitu, tetap harus kita obrolin gitu. Kalau bisa sih untuk umum juga langsung turun tangan ya. Ya, biasanya dia dari bidang itu, misalkan dia itu kerjain program itu misal di akhir jabatan banget di bulan Januari, kan itu masih jauh gitu ya. Sedangkan mereka bingung ngapain. Nah biasanya yang kita lakuin di saat itu, mereka itu nyiapin lah pokoknya pas hari H program harus ada ini diobrolin, disiapin itu walaupun sampai berbulan-bulan tapi ya diobrolin aja supaya gak lupa, supaya komunikasinya masih ada, masih tetap tersambung. Nanti ketika ada program semuanya udah siap, tinggal dijalanin dan hasilnya ya bisa dilihat. Kalau misalkan ada masalah kan nggak, kalau saya kita tuh pasti selalu nanya-nanya ada masalah atau enggak. Terkadang ketua divisi itu kayak ada yang nutupin atau enggak, bahkan ngerasa ini di bidangnya nggak ada masalah padahal dari bidangnya sendiri itu ada. Kita berarti mending nanya langsung ke bidangnya gitu tanpa konfirmasi ke ketua divisi apa gimana? Paling gini aja, kayak kamu kasih arahan dulu ke ketua divisinya, coba tingkatkan lagi komunikasinya dengan ketua umum, dengan bidang gitu. Seringlah cek apakah ada masalah atau enggak. Nah kalau misalkan ada masalah tapi ketua umumnya ketua divisi malah diam gitu ya, boleh langsung turun tangan gitu, tapi konfirmasi dulu ketua divisinya, saya boleh gitu ngecek bidangnya kayak gitu. Ya. Terus nanti juga paling di setiap evaluasi bulanan, nanti kalian panggil juga ketua divisinya, ini kira-kira ada masalah atau apa enggak. Nah misalkan ternyata ada masalah, cuman si ketua divisinya nggak tahu, nanti kalian jelasin mereka ini ada masalah ini kok kalian bisa nggak tahu, dan kalian tanya-tanya terus kalian jelasin. Terus juga nanti setelah itu kalian panggil yang punya masalahnya, terus sama ketua umumnya juga ketua divisinya juga panggil. Nanti kalian tanya, ya kok ada masalah, kok ketua divisinya bisa sampai gak tahu, ini komunikasi kalian di mana gitu. Jadi intinya kalian harus memperbaiki komunikasi kalau sampai kejadian kayak gitu. Nah sebenarnya komunikasi kan itu paling penting ya, apalagi sama ketua divisi sendiri itu gak boleh putus Ya. Udah tanya dari chat ya. Kalau misalnya yang big event gitu, apa problem yang terbesar menurut di big event itu, misalnya LDKS atau semacam itu? Kayak kalau di big event kayak gitu biasanya, ini dari pandangan saya yang dia tantangan terbesar itu komunikasi. Berarti Itu paling ini ya, paling rentan. Soalnya kadang ketika kita big event sama Asatis di program apa, kadang dari Asatis itu beda juga dari pandangannya. Asatis yang satu nyuruh kita buat ini, Asatis yang kedua nyuruh kita buat ini, sedangkan yang lain beda juga gitu. Jadi kita sendiri pusing gitu. Kadang dari staff juga itu kebagi beberapa kubu gitu. Ada yang ikut ke sini, ikut kemana gitu. Dan ketika mencari programnya kok beda gitu, banyak sih ini. Nah itu komunikasi itu paling rentan. Makanya
buat minimalisir, kalian dari sekarang coba perbaiki komunikasinya, ditingkatkan lagi. Jadi ketika ada miskomunikasi kayak tadi, ada hal-hal yang berbeda gitu ya, kalian gampang buat nyatuin lagi. Kalian gak bingung nyari komandonya di mana. Ya, intinya komunikasi ya, kayak apa-apa komunikasi gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah terlanjur miskom, kalian tuh misalkan staff kan tadi terbagi ke beberapa kubu kan. Nah, tinggal giliran kalian gitu ya yang ngaturnya gitu. Coba apa ya, komunikasi lagi, terus inisiatif lah, kayak kalian harus milih yang mana gitu. Pada menurut kalian yang paling benar, paling baik gitu. Ya, soalnya kan kalau tiga yang gitu kan bingung, kita harus pilih satu buat biar staffnya bisa satu juga. Nah, kalau beda-beda nanti gampang bener kesannya. Momen apa yang paling berharga di masa menjabat ya? Di staf RGUG? Ini sulit sebenarnya bagi saya. Setiap detik, setiap waktu di staf RGUG itu berharga bagi saya. Jadi setiap kita berkumpul gitu ya, yang tadinya mungkin di rumah, di kelas kita punya masalah, ketika kita kumpul bareng, kerjain program atau bareng, itu jadi momen berharga bagi saya. Dan itu setiap waktu, setiap detik di staf RGUG. Jadi gak ada yang kecuali semuanya. Jadi semuanya Dinikmati gitu semua momennya, tiap detik juga pasti ada lah momen berharganya. Tapi kalau menurut aku mah Paling ada yang paling waktu mabit. enggak sih. Enggak. Mabit mah itu program terseru sih. Kalau yang paling berharga tuh waktu kalian perform waktu LTKS. Gak tau kenapa itu benar-benar momen yang paling kayak kita ternyata selesai nih. Terus tiba-tiba staff tuh kayak berterima kasih lah, saling berterima kasih, saling merangkul gitu. Kita udah 1 tahun bareng-bareng, masalah sudah kita lewatin bareng-bareng, masa bahagia, masa susah gitu. Dan ternyata kita udah sampai di puncaknya. Nah kalau Kaila kan di LKS, kalau saya yang paling itu di demisioner, yang di Musan, itu di acara kerja. Ketika LKS saya juga sebentar lagi sudah tanda-tanda ya, di akhir cerita gitu. Dan ketika demisioner pas waktu itu kan tetap Palu demisioner, itu tiba-tiba memori waktu saya kepilih pas awal-awal tahun 2024 atau putar lagi gitu, di tempat yang sama, terus di biar saya bisa topik sama juga, kata-kata yang sama itu ingetin saya banget perjuangan saya, apa yang udah saya keluarin, apa yang sudah saya sumbang di staf RGUG, momen-momen kita bareng, dan sekarang harus berakhir. Sedih. Ya, yang tadinya kita pimpin adik-adik kalian, pimpin kalian juga, sekarang kita dipimpin lagi. Momen peralihan jabatan itu paling saya sampai ya kalau aku Apa sih harapan kalian ke angkatan 55? Harapan aku kalian harus bisa melampaui kita sejauh mungkin, karena kalau tanda atau bukti kita udah ngedidik kalian secara maksimal, ngedidik kalian dengan baik itu ketika anak didik kita itu bisa melampaui, ibaratnya tuh seniornya lah ya. Kayak lampaui aja gitu ya, jangan tertekan dengan harapan, tertekan dengan ekspektasi ke kelas kalian gitu. Jadi jadilah diri kalian sendiri dengan ciri khas kalian sebagai staf RGUG angkatan 55. Betul, jadi bisa kita punya harapan di kalian biar bisa lebih baik gitu ya dari kita. Itu kita punya harapan itu juga, soalnya kan kita udah ngajarin kalian nih, udah mendidik kalian misalnya di LKS. Nah kalau misalkan kalian berhasil melampaui kita, berarti didikan kita berhasil ke kalian. Tapi bukan berarti ketika kalian bisa ada gagal di suatu program nih, melampaui kita, itu jangan jadi beban pikiran buat kalian. Justru kalian harus nyari di yang lain nih. Misal program ini angkatan 54 kurang, kita harus bisa melampauinya. Nah harus kayak gitu. Jadi jangan terpacu sama satu program.
Ada lagi? Berarti cara melampauinya dari program gitu. Enggak juga sih. Enggak juga, mau dari program. Jadi dari apa aja? Dari segi kekeluargaan bisa kalian jadi lebih erat gitu solidaritasnya. Nah, itu juga bisa lebih bahagia, lebih gak stres. Itu Lebih dinikmati gitu ya. nah Iya. itu lebih menikmati. Jadi jangan terpaku program aja gitu. Ada lagi? Udah sih dari aku. Udah. Oke deh, sekian dari kami podcast Ruang Santri. Semoga bagi teman-teman yang nonton juga makin tertarik ya buat ikutan RGUG gitu. Oke, sampai jumpa di lain waktu ya. See you. Mati.